penghasilan tidak kena pajak itu yang statusnya biasanya lewat TK, TK0, TKB, TKB itu TK kindergarten. Sekolah ya. lapisan itu sendiri ada 5 lapisan. Ada 5 lapisan. Udah kayak ini inti bumi ya. Iya, ini bukan pelajaran ini biologi sebelumnya. ya, bukan Sebelumnya. pelajaran fisika ya. Bayangin, kita aja kan jelasin tanpa Excel atau data tulisan aja kan ribet ya. Iya. Itu Mbak panjang Putri tuh banget nyampe tadi nahan nafas loh Mbak Putri. Semangat pagi. Luar biasa. La Patria. Bisa. Hai Insan Patria semua, berjumpa lagi dengan kita Fikar. dan Ajeng Kurnia. Kami dari Patria Development Center Tim Knowledge Management mempersembahkan PDC Insight Podcast edisi perdana. Nah, di edisi perdana ini kita ada namanya nih Mbak, episode kali ini. Ada spesial nama ya. Spesial nama. Jadi Insan Patria, kita ada di episode ngerujak. Apa tuh Mas Fikar? Ngerumpi pajak. Wah pas banget, kebetulan belakangan ini ada yang lagi happening ya terkait dengan itu. perpajakan khususnya PPh 21. Bener banget Mbak. Itu aku juga sering denger Mbak ya. Tapi masih bingung nih sampai sekarang. Sebenarnya apa sih perbedaan aturan yang lama dan aturan yang baru nih PPh 21 ini? Betul, dan itu jadi pertanyaan buat Insan Patria juga. Dengan adanya aturan baru, kira-kira potongan pajak kita lebih kecil atau lebih gede ya gitu. Itu yang paling ditanyain ya Betul. sama Insan Patria ya. Nah kebetulan banget nih Insan Patria, hari ini kita nggak berdua aja. Tentunya Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang tentunya sangat ahli di bidang perpajakan yang akan menjawab pertanyaan Insan Patria semua. Kita sudah mengundang tim teks dari UTPI, ada Mas Erwin dan Mbak Putri. Halo, Halo. Mas Halo, Erwin, Mas. Mbak Putri. Halo Mbak Nia, halo Semuanya, Mas Mbak Nia, Mas Fikar. Fikar. Halo Insan Halo, Patria. Insan Iya, iya. Luar biasa, semangat semua nih kayaknya ya Iya, hari ini ya. spesial Semangat banget. dong. Ini kan edisi pertama gak sih? Iya. Bener banget tuh. Iya, iya. Luar biasa. Mungkin karena tak kenal maka tak sayang, kan ini akan disaksikan oleh Insan Patria di seluruh pelosok Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Mas Erwin dan Mbak Putri. Terima kasih ya teman-teman dari UTPA khususnya dari Patria, dari PDC Insight telah mengundang kita nih buat sharing knowledge. Kami dari Corporate Tax Department, saya Erwin Suyoso, kebetulan kita handle Corporate Tax untuk pemeriksaan pajak sama tax operation, dan di samping saya Putri Asri Pertiwi dari Corporate Tax Department juga, timnya Mas Erwin. Kompak banget ya kayaknya ini hari ini. dari Iya. bajunya aja udah kompak gitu jadi ya. biar edisi pertama dari PDC Insight itu kita oke ya Put ya. Jadi standar ke depan tuh Harus harus lebih baik ya. Berarti kita narasumber harus pakai seragam ya. Aduh, jadi pressure buat narasumber yang lain. Oke. Nah Balik ini, lagi. makanya udah jadi isu hangat gitu ya Iya, di betul, rekan-rekan Mbak, ya. Patria PPh 21 itu ada aturan yang baru. Nah itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Mas Erwin dan Mbak Oke. Putri? Sebenarnya kalau kita ngomong PPh 21, PPh sendiri kan pajak penghasilan ya, Mas Fikar, Mbak Nia dan teman-teman dari Insan Patria. Pajak penghasilan ini adalah setoran kita ke negara. Maksudnya kita nyumbang nih buat negara. Buat negara nanti membangun infrastruktur, terus pendidikan dan lain sebagainya. Yang mana kita spesifikin sekarang di PPh 21, artinya khusus orang pribadi. Orang pribadi. Iya benar. Jadi banyaklah PPh ada 21, 22, 23 gitu kan ya. Iya. Tapi kita kan lagi bahas PPh 21 aja kan. Iya, yang Cukup, kebetulan satu lagi- aja. Satu aja kan ya. Kebetulan lagi hangat banget kan. Iya. Kalau bahas semuanya bisa 24 jam nanti 24 podcastnya. jam, benar. Iya, tujuannya kita ngadain diskusi ini juga biar nanti nggak ada bola panas ya Mas Erwin ya. Betul, iya. Biar nggak ada opini atau argumen-argumen yang bakal nggak benar ujung-ujungnya gitu. Iya gitu. Iya, berarti penting banget ya Insan Patria Iya. untuk tonton podcast ini dari Bener. awal sampai akhir. Benar. Jadi biar tahu nih misal kok gaji saya sekarang kurang atau malah lebih dapatnya gitu. Nah itu. Kalau potongan yang sekarang lebih besar, yang kemarin lebih kecil atau bahkan sebaliknya iya, gitu. Itu pertanyaan yang Gitu sih. banyak Insan Patria tanyain ya. Iya, betul sekali. Oke. Tapi emang sebenarnya bedanya apa sih antara aturan yang lama dengan aturan yang baru? Mas, Ya, nanti ditambahin ya Putri ya Ya, kalau oke, saya ada yang siap, Mas. kurang jawabannya ya. Jadi untuk aturan yang baru ini
itu kita make it simple. Jadi pemerintah melalui peraturan baru itu agar wajib pajak baik pribadi maupun badan atau perusahaan menghitung tarif atau besaran PPh 21 yang harus dibayarkan itu lebih gampang karena di aturan terbaru kita tinggal berapa sih penghasilan brutomu atau grossnya berapa, gaji grossnya itu langsung dikali tarif gitu. Tapi memang enggak selama 2024 ya. Jadi masa berlakunya tuh hanya di Januari sampai November ya Put ya. Januari sampai November 2024. Bener. Itu baru berlaku tahun ini. Tahun ini. Tahun ini start Januari 2024 gitu. Karena banyak di luar sana perusahaan-perusahaan yang sistemnya tuh nggak secanggih kita, Mbak. Bener. Oh iya. Kita nih ada SAP, Bener. ada Sunfish. Nah, jadi di luar tuh banyak badan-badan atau perusahaan-perusahaan kecil yang menghitungnya tuh masih menggunakan Excel atau bahkan masih manual. Jadi pemerintah mengeluarkan peraturan ini tuh untuk mempermudah kita dalam perhitungan PPh 21 gitu. Gitu. Jadi sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk menambah keribetan, tapi justru memudahkan bagi perusahaan-perusahaan yang belum memiliki penghitungan pajak yang Iya. Kompleks sekompleks sistemnya. kita gitu Bener. ya. Oke, Gitu. oke. Mungkin kita penasaran ya hitungannya itu seperti apa itu. gitu. Benar-benar. Misalnya nih kalau misalnya disimulasiin tuh gimana nih cara ngitungnya gitu? Apakah Oke. tadi lebih besar atau justru lebih kecil daripada peraturan sebelumnya? Iya, baik. Untuk sebelumnya tuh kita pakai tarif pasal 17 UU Undang-Undang atau Undang-Undang Pajak Penghasilan. Iya. Nah, sekarang itu kita pakai TER A, TER B, dan TER C. Nah, TER A, TER B, dan TER C itu apa sih? Nanti kita bakal bahas ya. Iya. Nah, Oke. sebelumnya aku jelasin dulu perhitungan PPh 21 pas lagi menggunakan tarif pasal 17. Iya, yang ribet itu Put, tolong jelasin. Oke. Ribet. Gimana caranya ada ribet menjadi hal yang mudah dipahami oleh Iya, insan patria gitu ya. Iya. Jadi kan kita setiap bulan ini menerima gaji kan. Nah, itu disebutnya penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto kita itu ditambah dengan BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan, ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Nah, udah ditambah semua itu lalu dikurangi oleh BPJS yang kita setorkan sendiri atau kita bayarkan sendiri. Belum juga dikurangi iuran pensiun. Nah, kalau jadilah penghasilan neto atau penghasilan bersih. Nah, belum sampai situ nih, penghasilan bersih itu masih ada lagi lanjutannya perhitungannya. Penghasilan bersih itu dikurangi dengan PTKP. PTKP itu apa sih? Penghasilan tidak kena pajak. Iya. Penghasilan tidak kena pajak itu yang statusnya biasanya lewat TK, TK0, TKB, TK0, TK1. TKB itu TK kindergarten. Sekolah ya. Aduh, maaf. Ini karena saya awam sekali ya. Iya. TK0, TK1, K1, K0 seperti Iya. itu. Nah, setelah dikurangi PTKP, hasilnya ada penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak atau itu baru dikalikan dengan lapisan tarif bracket pasal 17. Nah, Iya. tuh. Gitu. Untuk lapisan itu sendiri ada 5 lapisan. Ada 5 lapisan. Betul. Udah kayak ini inti bumi ya. Iya. Ini yang sebelumnya kan ya? Ini bukan yang- pelajaran Ini biologi sebelumnya. ya, bukan Sebelumnya. pelajaran Biar fisika kita ya. bisa Iya sebelumnya. biar kita bisa ngebandingin kesulitannya sama yang sekarang gitu. Iya. Bayangin kita aja kan jelasin tanpa Excel atau data tulisan aja kan ribet ya. Iya. Itu Mbak panjang Putri tuh banget nyampe tadi nahan nafas loh Mbak Putri itu biar Dalam bisa satu tarikan dalam satu nafas. tarikan nafas. Luar biasa. Tuh. Nah, bayangin nggak semua orang itu punya basic pajak. Terus nggak punya apa semua orang itu nggak bisa ngitung dalam jangka waktu yang cepat. Makanya pemerintah itu mengeluarkan peraturan terbaru di 2023 yang berlaku sejak Januari 2024 gitu. Jadi berlaku sejak Januari 2024 yang mana untuk menghitung pajak dari bulan Januari hingga November. Karena dengan cara penghitungan pasal 17 itu HC, orang HC ya biasanya gitu, yang bisa ngitung pajak kan orang HC ya. Itu tiap bulan harus setahunkan. Karena tadi yang Mbak Putri sampaikan PTKP pribadi aja 54 juta itu setahun. Bayangin gaji kita aja kan sebulan belum nyampe segitu. Jadi kita dalam 1 bulan kalau perhitungan sebelumnya tuh harus kali 12 dulu baru bisa dikurangi dengan PTKP yang sudah diatur dalam setahun seperti itu. Jadi tarif baru gampang banget dong. Yang tadi Mbak Putri sampaikan, TER itu kan tarif efektif rata-rata. Jadi nanti kita sajikan tabel lah ya mungkin ya. Boleh. Biar insan patria juga tahu nih gitu kan. Oke, tabelnya muncul sini. Nah, Di mana nih di sini? di mana? Di mana nih?
Tapi bisa kita jelasin Iya, gampang boleh, karena memang pemerintah make it simpler gitu kan. Contoh saya gaji 10 juta, status saya K1. Berarti saya masuk di tarif efektif rata-rata A yang ke A yang tadi Mbak Putri sampaikan. Jadi tinggal aja 10 juta di baris keberapa nih? Oh, ternyata sekian persen langsung ditembak. Tinggal lihat tabel ya kalau yang Bener, tab ini ya. bener. Jadi nggak usah pakai rumus dikali 12. Aduh, nggak usah Mas Aduh. Fikar. banget. Iya. Tapi itu kan ya. iya simple, tapi yang memunculkan pertanyaan dengan tabel baru, Iya. pajak kita jadi lebih rendah atau lebih Nah, gede gitu kan? Nah ini Itu. sepertinya agak berat ya Mbak Iya. Putri. Agak berat. Ya jadi memang di beberapa tarif penghasilan itu ada yang secara sebulan itu pajaknya lebih rendah. Tapi ada juga yang pajaknya lebih tinggi. Itu kenapa? Karena itu tadi potongan kita dari tarif terbaru ini langsung di penghasilan bruto. Nah, waktu kita analisa rata-rata untuk yang masuk gaji bulanan itu under 10 juta itu kita kalkulasikan tarif bulanannya lebih kecil. Betul. Gitu. Tapi untuk yang di atas 10 atau 15 juta seolah-olah setiap bulan kita bayar pajak lebih gede. Betul Gitu. sekali, Mas. Padahal aturan pemerintah berlaku untuk menghitung pajak 21 ini Januari hingga November. Sementara Desember kita pakai pasal 17 lagi gitu. Oh. Jadi kalau dibilang lebih gede atau lebih kecil secara setahun akan sama gitu. Jadi tenang Bapak Ibu sekalian, kan kita lapor juga setahun sekali ya. Jadi harusnya aman seperti itu sih. Jadi sebenarnya pajaknya itu sama, tapi Sama. karena skema penghitungannya yang berbeda seolah-olah untuk yang 10 juta ke atas itu Lebih pajaknya lebih Iya. besar. Iya. oke. Mungkin kalau yang gaji sebulannya tetap itu potongan per bulannya bakal tetap, tapi kan mungkin ada yang ada Naik. lembur, Lembur, atau misalnya ada bener. THR, misalnya Nah. ada bonusan, itu mungkin bakal lagi Iya, lebih tinggi. gitu Yang sih. ini Itu mungkin- kalkulasi kita baru beberapa klaster gaji gitu kan. Bisa jadi kok saya gaji pokok atau brutonya 10 juta, tarif pajak saya kok lebih gede atau lebih kecil gitu ya. Bisa jadi ada tunjangan lain yang masuk dalam komponen gaji bruto. Itu yang perlu diperhatikan, tapi yang perlu kita garis bawahi setahunnya sama kok. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian. Insan Patria dimanapun berada, karena kita lapor itu 1 tahun sekali dan harusnya akan sama dalam setahun itu sih. Jadi kalau ada yang bilang, wah aturan baru bikin pajak kita lebih gede, itu gosip ya? Itu gosip. Kalau bulanan mungkin iya, karena itu tadi fluktuasi bulanan itu ya, terjadilah lembur dan segala betul. macam. Oke, jadi tenang ya Mas Fikar ya, Iya, dengan tenang adanya ya. sistem yang baru sebenarnya sama aja. Sebenarnya Cuman sama aja. karena skema penghitungannya berubah seolah-olah bulanannya jadi lebih gede untuk beberapa orang gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau ada yang bilang ini pemerintah seperti ini, malah nyalain orang pajak, ada orang pajak kok jadi gede pajak saya. Itu mohon maaf. Jadi memang Orang pajak juga ada kebayang yang pajak iya, ya. orang pajak juga pajaknya ternyata nambah gitu atau lebih kecil gitu. Tapi tenang, itu kan pajak PPh 21 kita pasti lapor paling lambat di 31 Maret ya. Jadi perhitungan setahun kerja kita bayar pajaknya sama di 31 Maret meskipun bulanannya agak sedikit fluktuatif seperti itu. Itu tadi mohon dimaklumi ya, karena tidak semua perusahaan sebesar UTPA yang bisa ngitung pajaknya secara sistemik atau cepat gitu. Cuman kenapa pemerintah membuat aturan seperti ini? Karena sebelumnya media lapornya itu beda dengan tadi pajak yang saya jelasin, kan banyak tuh. Per 2022 ya Put ya, pertengahan 2022 itu DJP, Direktorat Jenderal Pajak itu membuat satu wadah nih di DJP online namanya bukti potong unifikasi. Jadi yang sebelumnya PPh ini pakai media ini, PPh ini pakai media ini, sekarang jadi satu. Nah, karena yang paling terakhir di develop adalah PPh 21, per 2024 ini PPh 21 juga masuk di e-Bupot unifikasi. Jadi skemanya akan sama dengan pemotongan PPh 23 gitu. Oke. Tuh. Izin menambahkan ya Mas, Boleh, mungkin Put. maksudnya Mas Erwin itu yang sebelumnya kita pakai banyak aplikasi Iya. yang tadi, nah yang 23, 4 ayat 2 kebetulan aku terjun langsung di aplikasinya, jadi ribet tuh kalau mau lapor PPh ini harus ke sini, Iya. lapor PPh ini ke sini. Nah sekarang pemerintah mempermudah kita juga, jadi lapornya di satu akun Aplikasi aja. aplikasi aja, Iya. DJP online itu tadi Iya, gitu. iya. Dan web
Web basic ya Put Iya, ya? Itu web betul. basic. Jadi Jadi bisa kita- diakses Dimanapun. dimanapun. Betul, nggak perlu Bener. aplikasi Oke. khusus, jadi lewat Iya. handphone juga bisa. Masih sama nggak sih yang untuk kita lapor di 2023 yang lalu? Untuk setahun nanti di PPh 21 tahunan masih sama Mbak Nia gitu. Jadi kita akan dapat SPT tahunan seperti biasanya. Cuman itu tadi yang bukti potong bulanan itu jadi internal perusahaan tuh punya gitu. Iya, Gitu. Untuk filing pribadi aja ya gitu. Karena Iya. nanti bakal Oke. record juga sih pas kita masuk ke NPWP kita, langsung masuk ke semua bukti potong selama 12 bulan. Iya. Oh, Itu sih akan dibuat seperti itulah oleh pemerintah. Jadi harapannya sih ini hal yang bagus ya, bukan hal yang benar. tidak bagus atau sampai ada isu yang seperti apa gitu. Iya. Karena ini memang mempermudah lah gitu. Oke, menarik ya ternyata Sangat ya. Jadi menarik. menjawab pertanyaan-pertanyaan Iya, kita, bener kegelisahan banget, Mbak. kita tentang Bener. adanya aturan baru di Iya. PPh 21. Gitu. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih Mas Erwin dan Mbak Putri yang perlu diketahui oleh Insan Patria terkait perpajakan? Ada Mbak Nia, Apa tuh, Mas Mas Fikar. Apa tuh? Apa tuh? Karena gini, perlu kita ketahui di 2022 kan kita diwajibkan memadankan NPWP dan NIK. Betul. Oh iya, Nah, iya. ini yang juga kadang kita ngapain sih punya NPWP gitu kan? Nah ini keliru ya karena NPWP dengan disepadankan dengan NIK atau KTP kewajiban dan hak kita tuh sama dalam hal memelihara ini kartu lah atau ini identitas. Jadi kita punya awareness yang sama dengan kita punya KTP. Jadi kita lapor NPWP kita tuh dengan kesadaran pribadi bukan karena dipotong oleh perusahaan. Jadi selain tadi mempermudah, kita juga harus mengkontrol mengkontrol yang kita bayar dan yang kita lapor atas dasar keinginan kita sendiri gitu. Itu penting. Jadi wajib ya punya NPWP itu wajib ya karena Wajib ya. perusahaan ribet nanti ya kalau nggak ada punya NPWP. ya. Dan mengintegrasikannya juga gampang kok. Bener. Saya sudah Iya, gampang, mengintegrasikan. gampang. Kayaknya Insan Gampang. Patria juga sudah semua Iya. ya. Kemarin Iya. reminder juga Oke. sama teman-teman Iya, betul. dari HC dan juga dari Kan kadang kita NPWP suka nggak hafal tuh Mbak, tapi kalau Hmm. NIK kebanyakan orang Iya, pada hafal benar. kan. Jadi Benar, Mbak. Iya. memudahkan kita saat login ke DJP online langsung pakai Iya. NIK Pakai aja. NIK aja. apal NK itu zaman pandemi kemarin karena kan masuk resto nulis NIK. Benar masuk Mbak tempat Nia. nulis Luar NK biasa. lo apal gitu. Sebenarnya Iya, NIK iya, kan dia dibikin karena ada identifikasi khusus. Contoh 3 nomor belakang, 3 nomor di depan menentukan provinsi gitu. Iya. Jadi kita pasti hafal. Dan lah. ada tanggal lahir Benar. juga, Iya, ada gitu tanggal ya. lahir juga. Gitu Ya, sih. ya, ya. Oke, menarik banget ya diskusi banget, kita Mbak, hari ya. ini. Sekarang yang tadinya takut nih dengan peraturan baru yang tadinya belum jelas, sekarang jadi udah jelas semua nih Mbak Iya, ya. Dan ternyata tidak seribet itu ternyata ya. Justru malah lebih memudahkan. Iya. Biar yang ribet perhitungannya. tim teks aja Iya, gitu ya. biar yang ribet kita gitu. Anda tinggal dipotong. Oke, oke, Iya, oke, iya. oke. Oke deh, Oke. kalau kayak gitu. Ada tambahan lagi mungkin dari tim teks untuk Insan Apa Patria? ya Put? Jangan lupa papar pajak mungkin. Iya. Betul. gitu. Bentar lagi jangan lupa lapor pajak. Bisa di akhir Maret ya Iya. due date-nya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dari informasi yang kita sampaikan saat ini ya bisa juga isi kolom komentar ya Mbak Betul. ya Iya, Mas benar. gitu. Benar, boleh. Atau kontak kita langsung Betul. juga bisa. Iya. Boleh. Ke lantai bener 2 juga ada. Ke lantai terus. 2, kita di Benar lantai banget. 2 gitu. banget. Lantai 2 HO Cikarang ya. Iya, HO Cikarang. Iya. Sama Jadi buat persiapan nih lapor PPh 21, jangan lupa biasanya orang nyari tuh apa? Aduh nggak bisa login di JP online, EV-nya lupa. Nah, better kita siapin nih dari sekarang. Betul Gitu. sekali. Oke. Dan itu saya juga pernah lupa Evin tuh bisa nanya ke kantor pajak ya. Bisa, Bisa. lewat WA, website, IG, Twitter gitu. Sekarang kan serba viral ya. Iya. Nggak perlu Benar langsung banget. datang ke kantor pajak Tapi lagi. ada Ini udah orang serba tuh mudah ya. nanyanya ke tim pajak gitu. Iya Kan bisa benar. jawab juga nggak? Bisa sih, Oh, bisa jawab tinggal juga. ditanya apa KPP terdaftarnya mana, kantor pajaknya mana Nanti gitu. ditanyakan ke sana. Nanti ditanya Iya nanti atau- kita bantu tanya. Bisa ke dibantu sana. Oh, bisa dibantu juga Insan Patria ternyata. Cuman Luar kalau biasa. kita harus ke sana nemenin enggak ya? Oh, Jadi iya. kita nggak bisa ya. Ya, kalau tergantung DPT-nya mana kali. Nah, KPP-nya mana DPT? iya. Kecuali itu ada ongkos bensin enggak bercanda. Waduh. Bercanda Insan Patria. Bercanda. Oke, bercanda. Mungkin menerima ke KPP Bali, Lombok. Iya. Biar ikut ke sana ya. Sekali liburan. Sekali liburan Luar biasa. boleh tuh. Kita dikasih tugas ke sana ya. Iya, Cuman buat tanya nomor Evin, padahal bisa telepon gitu ya. Iya. Oke. Wah, Mbak Ajeng nggak kerasa ya. Udah 30 menit lebih nih kayaknya nih ya. Kita ngobrol-ngobrol sama narasumber yang luar biasa hari ini ya.
Ternyata seru juga ya kita ngerujaknya ngerumpi pajak. Bener banget. Dan thank you juga untuk semua insan Patria sudah membersamai kita. Iya. Dan kalau nanti ada yang ingin ditanyakan seperti yang disampaikan tim teks tadi, bisa langsung menghubungi tim teks di UTPE Cikarang lantai 2 atau bisa juga melalui email ya. Ada kontak Iya. personnya nggak di Kalau email kita ada di erwin.suyoso@patria.co.id atau Mbak Putri? Iya di adm.pajak2@patria.co.id. Iya. Jangan ragu luar untuk biasa. bertanya ketika Benar butuh banget. info tentang perpajakan. Iya. Atau bisa di kolom Oh, komen. boleh. Oke, Iya, iya boleh bener ya. banget. Iya, ya. Jadi insan Patria. Komen di kolom nanti Iya. akan dijawab oleh Mas Iya. Erwin dan Iya. Mbak Putri. Bener banget. Oke, mungkin sekian edisi perdana dari PDC Insight Podcast. Benar banget. Terima kasih insan Patria yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya supaya tahu perkembangan dan juga update episode selanjutnya dari podcast PDC Insight. Oke, kami dari tim Knowledge Management PDC Insight pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih Insan Patria. Iya. Thank you Mas Fikar dan Mbak Thank Nia. you, Thank you. Mas. Beneran datang ngerujak. Beneran datang. Hah? Judulnya ngerujak. Silakan.